bahkan sampai pada tingkat penambangan hutan. Tapi sekarang juga begitu legal, sah, jangan sampai kemudian dimanfaatkan untuk menebang hutan. Itu. Sehingga menebang hutannya jadi legal. Ilegal logging. Jadi itulah dilema dan masalah yang selalu kita hadapi seperti itu. Mohon Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Bah. Alhamdulillah, samulihna. Ini alhamdulillah wa syukrulillah saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 di Kampung Ciranjang, Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, tetangga Ciwidey ya. Ya, tetangga dengan Ciwidey. Soalnya orang Pasir Jambu itu kecamatan. Kecamatan, Ciwidey juga kecamatan. Mohon. Tapi yang dikenal di sini Ciwidey-nya. Ciwidey. Pasir Jambu mah tuh dikenal. Ya, karena dulu kapungkurna banginten sateacan Pasir Jambu Ciwidey heula. Mohon. Bersama dengan Abah Wawon, panggilan sehari-hari. Kalau nama aslinya Wardana. Wardana itu dekat-dekat dengan Ali Wardana ya? Ya, itu julukan itu. Tempo dulu Kementerian Keuangan. Mohon. Berarti orang tua atau Pak Wawon sendiri yang suka dengan Pak Ali Wardana? Orang tua dan teman-teman. Terus akhirnya dipanggil dengan Pak Wardana. Pak. Secara dinas Wardana gitu. Sekarang juga nama KTP itu KTP Wardana. Ya. Tapi panggilan lebih akrab dengan Mbah Wawon saja. Abah Wawon ya. Beliau adalah salah seorang RW di Kampung Ciranjang ini. Dan apa kira-kira ya dalam kemerdekaan ini Pak Wawon yang bisa diambil pelajarannya? Mungkin Pak Wawon tentu lebih dekat dengan orang tua dahulu, suka cerita kumaha takieu. Sementara ini menikmati kemerdekaan itu di era pandemi ya. Di era pandemi COVID-19 ya. Masyarakat merasa kehilangan dengan hiburan-hiburan tradisional, menampilkan jejak para pejuang lah yang disimbolkan. Biasanya ada drama. Nah, itu ada bedil-bedilan gitu. Karnaval lah, semacam karnaval. Karnaval ya namanya. Terus dilarang lah. Mohon dilarang gitu. Cuma di RW 8 penten janten kakirangan margi pemuda ingin menggali makna kemerdekaan. Nah, kesananya untuk melanjutkan kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Pak Wawon asli di Ciranjang? Asli di Ciwidey. Oh, asli Ciwidey. Terus Mumara kadenya. Bubuara. Hah? Bubuara teh naon? Bubuara teh ngadon hirup itu. Ngadon hirup. Sama sareng Mumara nya. Upami Mumara mah abdi ka Singaparna. Margi bojo orang Singaparna. Gitu. Oh gitu Mumara. Bubuara mah pindah tempat gitu. Pindah tempat. Sapertos hijrahnya. Mohon, laras. Hijrah teu aya hubungan sareng kelahiran atau napi sareng kaluarginya atau napi wargi gitu nya. Ieu mah kamana wae ge istilahna hijrah eta namina bubuara. Maaf saya juga baru namanya kenal dengan istilah bubuara ya. Yang saya kenal biasanya Mumara. Ternyata kalau Mumara itu harus bersama dengan keluarga istri ya. Ada tempat yang dituju lah. Tempat yang dituju dan biasanya tempat istri ya kehidupan, atau tempat suami biasanya Mumara begitu. Kalau ini bubuara ya. Bubuara. Bahasa Sunda tentu ini kekayaan negara Republik Indonesia
Indonesia tak layak miskin dengan kekayaan budaya seperti ini saja. Terus kira-kira kinten-kinten nih Pak Wawon apa sih amanat dan nasihat buat terutama generasi muda lah yang tadi sudah sedikit diungkapkan ya bagaimana mereka bisa mengisi dengan hal-hal positif atau apa yang lebih diinginkan oleh Pak Wawon sebagai sesepuh lah, baik sebagai RW maupun sebagai sesepuh di masyarakat Ciranjang ini. Ya harapan ya, mungkin harapan ini ke sejarah di pemuda barangkali sejarah ini agak bukan tergerus lah, terabaikan kurang diperhatikan ya. Tapi dengan pandemi ini muncul karena kita banyak berkumpul dengan pemuda yang saya rekrut itu dari SMP kelas 3 atau kelas 9 ya, SMA dan perguruan tinggi kan semua daring. Dengan daring ini, kita masukkan gitu. Kita masukkan makna-makna perjuangan gitu. Kebetulan yang ada kaitannya dengan pelajaran, mereka bisa berdiskusi dengan kami dari pengurus RW gitu. Kebetulan di sini ada wifi gitu ya. Kita rekrut gitu. Dan melalui daring itu ya. Melalui daring. Nah, ada berapa kurang lebih? Dari sejak SD ya. Dari sejak SD, kemudian SMP, tempatnya tidak satu tempat gitu, tapi satu lingkungan gitu. Satu lingkungan. Lingkungan Ciranjang saja. Ciranjang saja. Itu ada berapa kurang lebih? Ada 2 SD yang sering kemarin ada ruring ya. Minjam madrasah. Ya. Kebetulan di madrasah itu belum ada wifi-nya. Nah, guru ada sekolah kerjasama beli kuota gitu, kerjasama dengan lingkungan ya. gitu. Dengan lingkungan ya. Artinya ada dana dari desa enggak? Enggak ada. Itu semuanya swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Itulah kekayaan bangsa dan negara kita, gotong royong, kebersamaan. Saat negara melalui desanya tidak mampu membelikan dan memfasilitasi masyarakat, terutama anak-anak kamu belajar ya, masyarakat tidak diam dan mereka terus berkumpul bersama, bergotong royong dan menghadirkan fasilitas wifi berarti ya. Wifi. Mereka semuanya membeli kuota dan akhirnya anak-anak bisa belajar luar biasa. Kemudian dari sisi kemerdekaan nih, kalau menurut Pak Wawon sendiri, sebenarnya bangsa dan negara kita dalam ya perekonomian dan lain sebagainya, kira-kira yang dirasakan oleh Pak Wawon dan masyarakat di sini seperti apa? Misalkan dalam hal sayuran umpamanya, apakah harga sayuran di sini tidak bermasalah atau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau seperti apa? Karena ini daerahnya daerah sayuran, itu semakin nampak tidak jelas ya. Jelas karena pupuk subsidi, terutama dari pupuk subsidi itu tidak mengalir kepada petani gitu. Kemudian daya jual ya bukan saja sekarang pandemi gitu ya, tidak ada keseragaman gitu. Karena apa? Walaupun tidak ada pandemi juga masih tetap seperti itu. Petani itu apalagi sekarang ya. Harga gimana sekarang di bawah? Harga sudah di bawah standar. Seperti saya dengar ya ke atas wilayah Ranca Bali itu. Ranca Bali ini bertetangga dengan Ciwidey ya. Dan juga dengan Pasir Jambu. Cianjur juga. Kesananya Cianjur Selatan berbatasan. Kabupaten Cianjur Selatan. Ada Garut Selatan juga. Cisebunya itu. Mohon. Ya. Apa yang ditemukan oleh Pak Wawon di Ranca Bali itu? Seperti kemarin itu bawang daunnya istilahnya itu. Sampai jatuh harganya sampai ke Rp1.000. Rp1.000 1 kilogram. 1 kilogram. Biasanya?
Biasanya itu sampai 7, 8, 9 sampai 15.000. Sampai 15.000. Sekarang jatuh sampai 1.500 rupiah. Lah. Saya juga mendapat informasi dari Sukabumi, Gualfara, engkol, itu di bawah 1.000 rupiah. Sama. Antara 700 ya. Di sini juga sama. Ke sini juga. Ya Allah. Inilah kemerdekaan yang tentu kita harus mari kita rawat, kita jaga, dan betul-betul jangan sampai kemerdekaan yang kita miliki terutama dalam hal pertanian, pangan, jangan sampai tidak berdaulat. Kinten-kinten Pak Wawon tahu apa sebabnya kira-kira? Ya. Turunnya harga, kemudian pupuk juga seperti itu, pupuk subsidi bahkan itu. Iya. Itu karena apa yang dirasakan oleh masyarakat? Ya karena mungkin supplier atau mungkin kalau dari pemerintah kan resmi ada ya, saya dengar saya dengar ada subsidi pupuk. Tapi sampai saat ini tetangga saya ini di sini dekat petani mayoritas itu ya, karena penggarap itu nggak pernah menerima mereka, apalagi obat yang sedangkan perawatan dengan cuaca ekstrim begini harus ekstra. Nah, hasilnya bagus, tapi harga tidak bagus itu. Masya Allah. Biaya perawatan lebih mahal. Itu jadi pertama perawatan. Terus pada saat panen kemudian malah harga jatuh, itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena membeledaknya komoditi barang, kemudian daya jual karena pandemi ini ya. Sebelum pandemi juga begitu. Sering begitu. Karena tidak seperti sekarang kan kalau padi Karawang itu kan. Karawang itu berpetak. Jadi daerah ini kalau tanam semua gitu. Kalau di sini tidak. Yang ini baru nanam, yang ini sudah panen. Sehingga hama itu bisa berpindah-pindah. Kalau Karawang kan sekaligus. Ketika panen semua panen. Tapi harga juga jatuh kemarin. Kalau di Karawang, pengalaman kawan-kawan di video yang sudah ditayangkan juga bagaimana ketika menjual padi itu misalkan, tapi di pasar itu sudah banyak juga padi dari luar katanya. Sangat mungkin itu karena supply dari luar, apakah itu barang impor dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan tadi meledaknya atau surplus surplus panen yang berlebihan sehingga menjadikan harga jatuh. Apalagi kalau ada semacam barang-barang impor yang ada di pasaran kita yang sudah cukup merata di pasaran itu, dan itu akan sangat-sangat mengganggu harga yang harus dinikmati oleh petani-petani kita. Nah, kemudian kalau melihat masalah seperti itu, harapan setingkat Pak Wawon, kemudian apa rencana ke depan? Untuk ke depan mungkin pemerintah daerah khususnya harus ada satu pasar untuk menghindari ijon. Masih betul. Ada di sini. Sampai hari ini masih ada sampai hari ini. Kenapa harus dibuat macam pasar induk? Karena kan untuk menentukan harga. Nah, kemudian antara Pemda dengan Pemda, misalnya Pemda Kabupaten Bandung dengan Bandung Barat itu kulturnya sama lah di pertanian. Jangan di Bandung ini tanam kubis, di Lembang tanam kubis. Dengan berbarengan seperti itu, otomatis ketika panen akan terjadi surplus. Nah, kelebihan dan berlebihan barang dan pangan yang sama kalau begitu. Terus tempo hari saya pernah masuk ke Sumatera, kentang.
Dari sini, dari dari sini ke Sumatera. ke Sumatera lewat Merak. Nah, ke Palembang itu masuk seperti bawang, kentang, kol. Nah, sekarang sudah hampir 10 tahun sayuran Ciwidey itu tidak masuk ke sana. Sudah 10 tahun ini? 10 tahun ini. Karena apa? Karena petani Dieng masuk ke Padang. Nanam di sana kentang. Nanam di sana kentang, kubis, bawang. Nah, kami syukur gitu. Syukur lah. Tidak ada supplier ke sana. Istilahnya barter. Pak Amang. Di barter. Barter dari sana itu biasanya kalau musim dukuh jadi bawa sayur, pulang bawa dukuh gitu. Dari sini ke sana bawa sayur, dari sana bawa dukuh ke sini barter. Bawa kelapa. Dulu. Kalau sekarang sudah Kalau tidak. Sekarang mengangkut dari sana. Dari sana dukuh. Dari sini kosong gitu. Dari sini kosong. Dari sana ada kalau panen rambutan, panen kelapa gitu. Panen dukuh apalagi. Mungkin ada alternatif lain nggak selain sayuran untuk mensejahterakan kondisi masyarakat di sini? Ketika sayur tadi tanam sayur juga kurang menjanjikan petani di sini, mungkin bisa beralih ke yang lain yang mungkin ada uji coba di sini yang bisa membuat masyarakat nantinya bisa lebih baik gitu? Ya bisa, sebetulnya kan kulturnya di sini daerah tandus ya kalau di tanah itu. Dengan perikanan itu jalan di sini. Nah, perikanan juga sangat bisa ya. Air cukup di sini. Air cukup, cuma akses jalan lah. Akses jalan infrastrukturnya. Di Kabupaten Bandung kan ada pasar ikan. Iya. Kalau melewati akses ini dari pantai selatan, misalnya untuk supplier distributor udang yang besar itu. Lobster sebetulnya lebih dekat. Lewat jalur ini, jalur Cianjur Selatan ke Ciwidey, lewat Ciwidey terus ke pasarnya di Soreang kan. Di Soreang. Ada pasar ikannya. Terus ikan-ikan yang lainnya seperti layur, tongkol gitu. Cuma yang menjadi hambatan akses jalan. Masih menggunakan sebagian besar jalan zaman Belanda. Belum kenal aspal. Itu berapa kilometer perkiraan? Kemarin saya bukannya sudah bagus kalau dari sini ke ke sininya jalan nasionalnya udah sampai Garut. Ke Garut Selatan belum, Pak. Oh gitu. Yang perkebunan Ranca Bolang. Belum. Ya, padahal akses ekonomi sangat dibutuhkan di situ. SDA-nya sumber daya alam hasil pertanian ke sini ke Bandung. Di Ranca Bolang itu. Dari Cianjur Selatan ya, tapi lewat Ranca Bolang, Geodipa, gas bumi lah. Ya, mudah-mudahan dengan video ini yang menonton, terutama mungkin dari kalangan pejabat, termasuk dari pengambil keputusan, kebijakan, dan regulasi, seperti tentu saja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan juga dari DPRD maupun DPR RI bisa terinspirasi dengan obrolan kami ini dan kita berharap seluruhnya ada solusi secepatnya buat masyarakat di wilayah Bandung Selatan, wilayah selatan ini, daerah selatan, terutama Ciwidey dan sekitarnya, baik itu untuk persoalan pupuk sayuran maupun sayurannya itu sendiri pada waktu menjual, bahkan bagaimana ada semacam tata kelola dan manajemen dari sisi sayur apa yang bisa ditanam untuk musim sekarang ini, sementara daerah yang lain tentu bisa menanam dengan sayur yang lain juga, misalkan supaya tidak terjadi surplus bahan pangan atau pangan dalam satu jenis dan itu bisa menimbulkan harga tentu saja akan sangat turun. Nah, saudara-saudara sekalian, semoga video ini bermanfaat dan kita tetap yakin bahwa Indonesia tidak layak miskin. Iya, betul. Dan segitunya. Betul.
Tepantas miskin orang. Tepantas, udah makmur. Udah makmur, di mana-mana makmur, semuanya melimpah di sini insya Allah. Jadi kalau miskin itu tinggal para pakar silahkan mengupas kenapa Indonesia miskin. Dan kita tidak mau miskin, bahkan kita juga sangat yakin bahwa Indonesia tepantas miskin. Tepantas. Jangan itu. jangan berasumsi itu. Jangan berasumsi. Kaya raya sebetulnya. Kaya. Jadi kalau ada orang mengasumsikan Indonesia bahkan dalam peta dunia disebut sebagai negara berkembang, identik dengan negara miskin, negara selatan-selatan dan lain sebagainya bahasanya, itu seluruhnya tidak cocok buat negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Tetap merdeka insya Allah. Merdeka untuk kedaulatan dan negara yang bermartabat. Ya. LMDH, Desa Hutan ya. Ya, Desa Hutan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Di sini daerah mana saja yang daerah hutan itu? Alameda. Tetangga di sini Tanjolaya juga ya. Tanjolaya itu termasuk wilayah Desa Hutan ya. Gambung. Itu hutan apa? Hutan lindung ya. Hutan lindung. Hutan lindung yang dikontrak oleh Perhutani. Iya. Nah, kemudian Perhutani sharing dengan masyarakat. Ditanami kopi robusta, kemudian kopi ateng. Ya, namun panen tahun ini gagal juga, kopinya bagus. Kenapa? Harga. Oh, harganya jatuh. Ya, cuma 2.000. 2.000 per kilo. Kopi gelondong. 2.000 sampai 4.000 per kilonya. Ya, biasanya kalau panen yang sebelumnya itu 11.000. Ya, sudah matang gitu lah. Iya, sudah buah merah. Iya. Buah merah. Di ini Lebak Muncang berbatasan dengan Bandung Barat. Ya, pernah populer lah bahwa kopi Bandung Barat ya Cibober lah namanya. Pernah nasional peringkat 1 daerah Cibober. Nah, ini kumaha? Tetap kopinya memasai. Kopinya bagus tapi harga tidak bagus. Mohon para ekonom, pakar ekonomi dan terutama pakar pemasaran. Dari analisa yang ada, para petani diwakili oleh Pak Wawon di sini serta masyarakat bertanya, kenapa itu harus terjadi? Barangnya bagus, tapi tetap harganya tidak bagus. Apakah karena barangnya terlalu banyak tadi, surplus tadi? Enggak juga? Enggak juga, kan itu rutin ya. Karena tidak ada. Sudah konstan ya, terus tetap gitu di Kapung Kurge panennya sekian gitu. Bahkan daya beli mungkin kan? Daya beli tetap, karena ada kopi-kopi yang istilahnya kopi dijadikan obat gitu kan. Oh, luar biasa. Yang satu seloki 40.000 itu kan. Iya, betul. Kopi itu kan. Itu juga. Kopi itu juga gitu. Tapi ke petani itu. Regulasi. Ya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini tentu saja legislatif, eksekutif bisa memantau terus bagaimana regulasi betul-betul bisa melindungi masyarakat, terutama masyarakat petani dan kawasan perkebunan serta kehutanan seperti ini, Kang. Ya, kita tetap berharap dan yang jelas sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa ya, Kang. Kita tidak akan insya Allah kehabisan asa atau harapan, karena yang kehilangan harapan hanyalah mereka yang tidak meyakini Tuhan yang Maha Esa. Manfaat sharing di LMDH itu ya, antara perhutani dengan masyarakat, sebetulnya masyarakat dengan menanam kopi itu bisa juga melindungi hutan. Karena kalau ada yang menebang kayu dari hutan, kan lewatnya ke kebun kopi. Nanti kebun kopinya bisa rusak. Betul. Itu makanya untuk erosi terjagalah hutan. Gitu. Alhamdulillah. Itu strategi yang luar biasa. Ya. Nah, padahal sharingnya juga cukup besar.
Itu 30 ke 30 buat siapa? 30 buat perhutani, betul. 70 untuk pengelola. Pengelola. Iya. Terus. Cuma ini yang ekonomnya ini nih. Yang penguasa pasarnya itu yang harus dikontrol oleh tentu saja yang berwenang dalam hal ini pemerintah dengan seluruh aparatur kepemerintahan ya, baik desa maupun kecamatan maupun sampai kota, kabupaten ya, provinsi dan tentu saja pusat negara Republik Indonesia. Dan satu lagi Kang, bukan hanya LMDH itu. Bahkan dari kehutanan atau Kementerian Kehutanan kan ada program terkait dengan hutan sosial itu. Katos ngadeng hutan sosial. Nah, itu juga sebenarnya mirip dengan yang tadi kan. Jadi hutan sosial itu ketika ada hutan yang tidak tergarap dengan baik oleh mungkin desa dan masyarakat bersama-sama dengan desa melihat dan mensurvei, mengkaji, kemudian mau diolah seperti apa, dan itu bisa diajukan sebagai hutan sosial kan. Itu juga sangat mungkin. Birokrasinya? Ya justru itu sebenarnya kalau bisa dilacak baik ke tingkat desanya dan desa bisa meminta informasi sedetail mungkin. Pertama tentu saja ke kabupaten ya, ke kehutanan dan lingkungan hidup kalau itu ada di bawah kehutanan dan lingkungan hidup. Tapi ada juga yang namanya untuk redistribusi tanah atau redistribusi agraria kalau itu misalkan ex HGU, perkebunan dengan hak guna usaha sudah habis, nah itu biasanya bisa diredistribusi ke masyarakat. Redistribusi itu dibagikan kalau itu nanti ada hak semacam sertifikat yang dibagikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat, dan ini sangat positif sekali. Nah, tergantung yang harus dijaga kurang sadayana gitu Pak Wawan, jangan sampai masyarakat yang sudah mendapatkan itu terutama hak semacam sertifikat hak milik kemudian dijual lagi kepada orang lain. Akhirnya masyarakat kan tidak bisa menikmati ya. Tidak bisa menikmati, kalau bahasa Sunda mah teu boga-boga gitunya. Begitu dapat dijual deui, kengeng dijual deui ka batur gitu. Jadi usaha. Iya. Ya, kedah nama kan dikelola, dan pemerintah juga bisa tetap memberikan semacam pembiayaan untuk modal pertamanya, insya Allah. Nah, pemerintah mah kata ada 2 desa wilayah Cianjur Selatan ya. Satu desa Cisaranten, pembebasan tanah 2.000 hektar untuk 2.000 masyarakat. 2.000 masyarakat. Ya, karena apa? Di daerah mana itu? Di daerah Cisaranten. Cisaranten, desa Cianjur Selatan. Desa Cisaranten, Cianjur Selatan. Dan itu sudah terrealisasi? Sudah lama teman. Jadinya tahun sabaraha kinten kita? 80-an lah. Oh, 80-an. Nah, iya nama pan aya program di masa pemerintahan wayeuna. Nah, atau eta mah ku sareh wangi teh. Kehidupan masyarakat anu tadi nama susulumputan sareng kehutanan teh ya. Eta seharusnya mah lebih baik karena apa? SPPT kan masuk ke negara. Kalau misalkan ya jadinya ke oknum. Kalau masih kalau tidak resmi larinya ke oknum. Tapi kalau resmi sekarang juga memang itu jalan keluar dari pihak pemerintah, terutama melalui Kementerian Kehutanan ya, supaya masyarakat juga tidak menggarap secara ilegal bahkan sampai pada tingkat penambangan hutan. Tapi sekarang juga begitu legal, sah, jangan sampai kemudian dimanfaatkan untuk menebang hutan. Sehingga menebang hutannya jadi legal. Ilegal logging. Jadi itulah dilema dan masalah yang selalu kita hadapi seperti itu. Mohon Kang. Atur nuhun. Masya Allah, ini obrolan yang sangat inspiratif dengan salah seorang ketua RW di Ciranjang. Kampung Ciranjang, Desa Marga Mulya, Pasir Jamu Ciwidey.
Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan sekali lagi terus memberikan nilai inspirasi. Tetaplah kita yakin bahwa Indonesia tidak batas miskin.